Selamat pagi semuanya, Shalom. Semoga pada pagi hari ini diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, karena kita mau memuji nama Tuhan dan juga tentunya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, aku mau mengajak teman-teman untuk mengingat kembali, menelusuri kembali betapa indahnya pengorbanan kesetiaan Tuhan. Sungguh indah apa yang telah Tuhan pikirkan tentang kita, bahkan tidak terselami oleh kita. Aku mengajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Sungguh kami berterima kasih ya Bapa atas waktu yang telah Kau berikan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, kami boleh beribadah padamu saat ini ya Bapa. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan sepanjang minggu ini. Ya Bapa, maafkan kami bila kami mendukakan hati Engkau ya Bapa. Ajar kami ya Bapa, agar kami boleh senantiasa belajar agar semakin serupa dengan Engkau. Ya Bapa, pimpin kami, berikanlah kami kekuatan ya Bapa, untuk menghadapi segala perkara yang ada di dalam kehidupan kami, untuk semakin percaya atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, juga pimpin ibadah kami dan juga hati kami, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya dengan baik, dan selalu menanamkan firman Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah menyatakan keindahan Tuhan dalam kehidupan kita juga mau untuk memuji nama Tuhan, kita mau berseru bahwa Ia adalah penolong dalam kehidupan kita. Ia yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mau ajak teman-teman untuk mengangkat satu pujian, Yesus padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita mau naikkan semangat kita lagi, kita mau nyatakan bahwa kita tidak pernah ragu atas kesetiaannya. Ialah Raja dan sumber kekuatan. Denganmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku.
berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sebentar lagi kita akan masuki firman Tuhan, dan marilah kita merenungi sedikit dari tema kita pada hari ini. Setiap dari kita pasti memiliki persoalan atau perkara dalam kehidupan masing-masing. Tapi satu hal yang pasti, kita harus selalu percaya pada janjinya. Kita harus tahu kemana kita harus datang dan siapa yang memberi kuat. Marilah kita menaikkan pujian, ku percaya janjimu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidupku, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku,
bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bersyukur di hadapan Tuhan bahwa kita boleh tetap beribadah meskipun dalam kondisi online seperti ini, dan kita boleh bersama-sama belajar pada hari ini tentang belajar dan menjadi kuat. Prinsip firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita kaum muda bagaimana hidup di tengah-tengah dunia yang rusak, bagaimana kita tidak menjadi orang-orang yang kompromi dengan dosa, bagaimana seharusnya kita hidup dengan prinsip firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang kau semua untuk boleh benar-benar berdoa untuk dirimu, supaya kita tidak menjadi orang yang bermain-main. Karena meskipun kita tidak bertatap muka, tapi kita menyadari kita beribadah di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak sembarangan, kita menyadari hidup kita di hadapan Allah yang kudus. Kiranya engkau semua boleh bersama-sama kita menghargai kekudusan dan kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu bersyukur, berterima kasih untuk kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini akan merenungkan firman-Mu. Kami yang memuji, memuliakan nama-Mu dengan mulut kami juga yang diberikan anugerah untuk berdiam di hadapan-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup. Kiranya kami tidak menjadi orang-orang yang sembarangan di hadapan Tuhan, menjadi serampangan bersikap di hadapan Tuhan. Celakalah kami kalau kami menghina kekudusan Tuhan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang haus dan lapar. Kiranya kami menjadi orang-orang yang gentar untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, menghormati Engkau Allah yang kudus. Meskipun kami tidak saling melihat, tapi kami menyadari kami di hadapan Allah yang melihat kami. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami untuk mengerti firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang membuka pikiran kami untuk merenungkannya. Kiranya Tuhan yang membakar hati kami untuk menjadi orang-orang yang menghidupi kebenaran. Pimpin hidup kami Tuhan dari masa remaja kami, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang terombang-ambingkan oleh arus dunia. Kami tidak menjadi orang-orang yang ikut tawaran kenikmatan dunia yang palsu dan bodoh. Firman-Mu adalah sukacita hidup kami, dan kiranya Engkau yang beranugerah memberikan firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Filipi. Saya akan membacakan buat adik-adik semua dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik sekalian, berbicara tentang realitas hidup yang kita jumpai sekarang di tengah-tengah dunia, orang-orang yang menjalani hidup di tengah-tengah dunia sekarang adalah realita yang begitu rapuh. Apa yang kita lihat sekarang yang terjadi dalam dunia? Begitu banyak orang yang stres, begitu banyak orang yang jatuh kepada satu keberadaan yang begitu mengerikan di dalam pornografi dan narkoba. Khususnya dalam masa pandemi yang sekarang kita lewati ini, begitu banyak orang yang begitu berat menghadapi hari-harinya. Akhirnya mereka hanya terkunci di kamar, anak-anak remaja, ya sekolah sih, sekolah online. Tapi menjadi orang yang akhirnya jatuh kepada game dan candu. Nggak salah main game, tapi akhirnya hidup di dalam game. Di kelas, sambil kelas Zoom online, tapi sambil main game. Lalu akhirnya itu setiap hari dari 24 jam waktu, berapa belas jam, berapa puluh jam, satu minggunya yang habis, hanya akhirnya terikat kepada game, atau terikat kepada pornografi. Berapa banyak anak-anak yang akhirnya selama masa pandemi ini, dan riset membuktikan akses kepada link pornografi itu meningkat sampai berapa puluh persen di zaman pandemi ini. Kenapa jadi demikian? Kenapa orang akhirnya menjadi terikat kepada sesuatu hal, khususnya dalam masa pandemi ini? Jawabannya cuma satu. Manusia hatinya kosong. Manusia kehilangan atau tidak memiliki pengharapan. Maka apa yang diinginkan oleh manusia? Apalagi dalam masa pandemi, begitu banyak orang yang akhirnya tersendiri, mengalami PHK, atau anak-anak remaja yang akhirnya tidak bisa bermain dengan teman-temannya, akhirnya semua virtual, akhirnya hati itu makin kosong sebenarnya. Apa yang diinginkan oleh manusia? Manusia coba terus mengejar yang namanya kebahagiaan. Manusia berusaha untuk mengisi kekosongan hidupnya, kekosongan hatinya. Itu sebab manusia akhirnya menjadi orang yang berusaha untuk menikmati, tapi kenikmatan yang palsu. Dan ujungnya, data menunjukkan sekarang,
angka bunuh diri semakin tinggi. Di Jepang paling tidak ada risetnya. Angka bunuh diri pada masa pandemi itu berpuluh kali lipat dari angka kematian orang yang kena COVID. Jadi lebih mengerikan dampak ketersendirian karena COVID akhirnya bunuh diri daripada karena COVID itu sendiri. Karena mereka social distancing, akhirnya kerja di rumah, akhirnya stres dan bunuh diri. Tingkat bunuh diri meningkat berpuluh kali lipat. Maka apa yang terjadi pada realita dunia yang kosong ini? Manusia mengejar kenikmatan, tapi sebenarnya kenikmatannya tidak membawa kepada kebahagiaan, tapi hatinya kosong, akhirnya hancur dan rusak. Oke, itu kan dunia, begitu kan ya? Itu kan orang yang di luar sana. Bagaimana dengan orang Kristen? Ternyata ini real terjadi, angka konseling di dalam zaman pandemi meningkat. Karena ternyata orang Kristen juga mengalami kasus yang sama. Begitu banyak anak-anak muda yang saya konseling dalam zaman pandemi yang terikat kepada pornografi. Begitu banyak anak-anak yang depresi dan berusaha untuk mencoba bunuh diri. Apa yang terjadi? Bukankah katanya kekristenan itu berbeda dengan dunia? Bukankah kita menjadi orang yang lain dengan dunia? Lantas, kenapa? Kenapa orang Kristen kok melakukan hal yang sama dengan dunia? Kalau gitu kita sama dong dengan dunia. Kristen ya cuman one among other religion saja dong. Kekristenan ya sama-sama saja lah. Nah, ini yang kita harus pikirkan sekarang adik-adik sekalian supaya kita menyadari apa arti hidup kita menjadi Kristen. Alkitab menyatakan satu fakta yang paling clear bahwa kita itu berbeda dengan dunia. Kita disebut orang kudus karena kita telah ditebus oleh Kristus, maka jelas kita berbeda dengan dunia. Lalu apa yang terjadi? Kenapa dosa-dosa yang dilakukan oleh dunia pada saat ini adalah dosa-dosa yang dihidupi oleh orang Kristen juga? Dan keberadaan orang dunia pada saat ini adalah keberadaan yang sama dimiliki orang Kristen. Dosa apa? Percabulan, pikiran pornografi yang mengikat, dan candu yang lain-lainnya. Lalu juga stres dan berusaha untuk bunuh diri. Juga menjadi realita orang Kristen. Apa yang terjadi? Nah, ini yang kita harus pahami. Padahal Alkitab mengatakan kita berbeda dengan dunia, tapi yang kita hidupi sekarang menjadi kehidupan yang sama dengan dunia. Saya tidak tahu engkau adik-adikku sekalian, tapi engkau nggak bisa nyaman sekarang dudukmu. Karena engkau tahu Tuhan tahu apa yang sedang kau lakukan dalam hidupmu sekarang. Selama 1 tahun lewat masa pandemi, berapa kosongnya hatimu sekarang. Seperti orang di luar sana juga, orang-orang yang hatinya kosong. Berapa rusaknya kita dalam dosa. Apa yang terjadi? Bukankah engkau sudah tahu Yesus Kristus menyelamatkanmu? Lalu kenapa hidupmu tidak berubah? Perhatikan, 2 hal yang kita boleh pelajari hari ini, kenapa kita jadi sama dengan dunia. Pertama, karena engkau, hai anak-anak remaja, perhatikan kalimat ini bukan hanya sekedar teori, tapi inilah firman Tuhan yang membawa kita kepada kesadaran. Karena engkau tidak atau belum benar-benar mengerti apa arti keselamatan di dalam kehidupan Kristen, sehingga engkau menjadi sama dengan dunia. Engkau belum atau tidak mengerti, benar-benar mengerti apa arti keselamatan yang diberikan Tuhan kepadamu. Kedua, apa yang menjadi masalah kita, sehingga kita menjadi sama dengan dunia? Karena engkau menghidupi satu panggilan yang bukan panggilan Alkitab. Maksudnya apa? Engkau tidak benar-benar mengerti, engkau tidak benar-benar menghidupi panggilan keselamatan. Sekali lagi saya ulang, mengapa kita menjadi sama dengan dunia? Pertama, karena engkau tidak benar-benar mengerti apa arti keselamatan yang diberikan Allah kepadamu. Kedua, karena engkau tidak menghidupi panggilan keselamatan yang Tuhan sediakan kepadamu. Ini problemnya. Nah, berapa banyak orang Kristen memiliki konsep keselamatan yang ngawur, konsep keselamatan yang tidak sama dengan apa yang diberikan oleh Alkitab. Kristen sih, percaya Yesus sih, tapi dalam konsep yang berbeda dengan Alkitab. Akhirnya jadi sama dengan agama-agama dunia, jadi sama dengan pengharapan dunia. Keselamatan yang seperti apa yang dimiliki orang Kristen yang berbeda dengan Alkitab? Pertama, bahwa keselamatan yang egosentrik, keselamatan individualistik yang hanya pengen kenikmatan diri sendiri. Saya beriman kepada Tuhan karena saya ingin kaya. Saya beriman kepada Tuhan karena saya ingin sembuh dari segala penyakit. Saya beriman kepada Tuhan karena saya ingin berkat. Jadi, di sini beriman kepada Yesus hanya jadikan Yesus itu tools untuk mencapai keinginan saya. Jadi bukan Yesus yang menjadi tujuan hidupnya, tapi Yesus menjadi alat yang dipakai untuk mencapai tujuan hidupnya. Yaitu apa? Kebahagiaannya, kesenangannya, kekayaannya, atau paling tidak untuk dia bisa jadi orang yang, ya Tuhan tolong dari masalah-masalahnya.
Maka ini yang menjadi keberadaan iman yang ngawur, iman yang tidak ditawarkan oleh Alkitab, iman yang hanya menjadikan Allah sebagai tools, sebagai alat untuk propaganda keinginan kita. Maka saya percaya Yesus, saya menyembah Yesus, saya memuji Tuhan, tapi hanya supaya Tuhan kasih apa yang saya mau, alat. Atau yang kedua, iman yang keliru adalah iman yang hanya emosional, yang dangkal, hanya berhenti kepada urusan pokoknya Tuhan tolong saya. Ada satu lagu yang begitu bagus adik-adik sekalian, tapi bagus dalam pengertian enak, tapi sebenarnya tidak terlalu deep secara teologis, dan kalau berhenti di situ jadi ngawur. Lagunya apa? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kalimat itu salah nggak? Nggak salah. Memang Alkitab bilang Allah peduli dan Allah mengerti segala persoalan kita. Tapi persoalannya, kalau kita hanya ulang-ulang kalimat itu, seolah-olah Alkitab hanya memberikan pengertian bahwa Yesus datang untuk kita karena Allah peduli dengan masalah kita. Allah mau tolong kita keluar dari masalah kita. Tidak, adik-adik sekalian, tidak. Tidak sedangkal itu. Kalau Yesus hanya sekedar peduli dengan masalah kita, dukun juga peduli, pergi aja ke dukun. Pergi ke pohon-pohon besar, pergi menyembah roh nenek moyang yang peduli dengan masalah kita. Tuhan tidak menawarkan hal yang sesepele itu. Meski memang benar Allah peduli dengan masalah-masalah kita, tapi tujuan Allah bukan hanya sekedar peduli dengan masalah-masalah kita. Inilah konsep keselamatan yang terlalu dangkal. Ini bukan konsep iman Kristen yang benar. Maka dalam hal ini kita boleh belajar sebenarnya apa itu keselamatan, supaya kita benar-benar mengerti arti hidup kita menjadi Kristen, sehingga kita tidak menjadi orang yang sama dengan dunia. Perhatikan kalimat ini adik-adikku sekalian. Alkitab memberikan dua yang kita boleh pelajari hari ini dari sekian banyaknya pengertian yang begitu indah tentang keselamatan. Tapi dua pokok yang paling penting untuk engkau menyadari statusmu, arti hidupmu menjadi Kristen, bukan orang sembarangan. Hei orang-orang Kristen, hai anak-anak muda Kristen, jangan sekedar mengatakan engkau Kristen tanpa engkau benar-benar mengerti apa anugerah yang Tuhan sediakan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang-orang yang hidup sama dengan dunia. Perhatikan kalimat ini. Keselamatan yang diberikan, yang dinyatakan oleh Alkitab, bukan sekedar urusan kesenanganmu, bukan sekedar urusan tempat sorga, bukan urusan sekedar Allah peduli dengan masalahmu. Dua pengertian penting tentang keselamatan. Pertama, Alkitab mencatat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai 18 bahwa keselamatan itu berarti kita didamaikan dengan Allah. Sekarang kamu telah menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sesungguhnya apa artinya menjadi yang baru? Karena Allah di dalam Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Maka keselamatan bukan urusan tempat, keselamatan bukan urusan kesenangan sementara, kedagingan, tentang kenikmatan suatu hal yang sesaat yang bisa hilang. Tapi keselamatan adalah kita didamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya terkutuk dalam dosa, binasa dalam dosa, sekarang disucikan untuk boleh menikmati Allah. Bukan hanya sekedar menikmati berkat-berkat Allah yang bisa hilang, tapi menikmati Allah sang sumber. Inilah sukacita kekal dalam hati kita. Bukan kenikmatan yang dangkal, bukan kenikmatan yang sementara, bukan kenikmatan material, tapi kenikmatan menikmati Allah yang sejati, yang memulihkan kita dengan relasi dengan Dia. Ini artinya keselamatan yang pertama. Maka engkau sekarang sadar, engkau bukan hanya dipanggil untuk menikmati satu kehormatan yang dangkal. Kita kalau diundang presiden, betapa berharganya. Presiden undang. Ini bukan presiden, ini Allah pencipta seluruh alam semesta, mendamaikan kita dan mengundang kita untuk menikmati Dia. Inilah arti keselamatan yang pertama. Yang kedua, bahwa keselamatan berarti kita menjadi orang-orang yang diberikan hak istimewa untuk apa? Untuk mengerjakan perbuatan baik yang sudah disiapkan Tuhan sebelumnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Ayat 8 mengatakan bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Tapi ayat 10 dikatakan apa? Sebab di dalam Kristus, sekarang kita telah di dalam Kristus diciptakan menjadi ciptaan baru. Di dalam Kristus engkau diciptakan Tuhan untuk mengerjakan perbuatan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Artinya apa? Keselamatan bukan hanya soal tempat nanti, sorga. Keselamatan bukan hanya sekedar kesenangan sesaat, tapi keselamatan itu sekarang setelah kita di dalam Kristus dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan baik.
bukan sekedar jadi orang baik, tapi pekerjaan baik yang disiapkan Allah, yaitu apa? Perkara-perkara mulia yang Tuhan persiapkan untuk kita hidupi dan kita kerjakan. Maka itu sebab Paulus mengatakan, aku menjadi kuat. Saya bacakan sekali lagi yang dikatakan di dalam Filipi tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara apa? Perkara di dalam Kristus kita hidup adalah perkara yang Tuhan sudah siapkan. Bukan segala perkara yang kita cari perkara sendiri, kita cari musuh di luar sana, lalu Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk melawan musuh. Ini orang gila. Tapi segala perkara yang dikatakan bahwa hidup, kalau kita hidup di dalam Kristus dan kita sudah diselamatkan, maka seluruh hidup yang kita jalani ini sampai kita mati adalah hidup yang memang didesain Tuhan untuk perkara-perkara mulia. Persoalannya adik-adikku sekalian, engkau sadar nggak ini diberikan Tuhan kepadamu? Hari di mana engkau percaya Yesus, engkau pikir ya sudah, saya percaya Yesus nanti masuk surga. Tapi urusan sekarang ya, urusan kehidupanku, kesenanganku. Nah ini masalahnya. Engkau tidak membawa hidupmu kepada apa yang menjadi desainnya Tuhan. Engkau malah lari, engkau jadi sama dengan dunia. Itu sebab hatimu kosong. Itu sebab hatimu akhirnya menjadi hati yang mencari kesenangan yang sama seperti dunia inginkan. Akhirnya engkau menjadi orang yang candu kepada game, candu kepada pornografi, jatuh kepada narkoba, jatuh kepada depresi, dan sampai mau bunuh diri. Karena engkau nggak tahu siapa dirimu di dalam Kristus. Statusmu menjadi hidup baru, bukan sekedar engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau menjadi hidup yang telah ditebus dalam Kristus, menjadi hidup yang didesain untuk perkara mulia, untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Inilah arti keselamatan. Maka adik-adikku sekalian, demi semua itu kita bisa hidupi, untuk semua itu bisa kita kerjakan, Alkitab juga mengatakan dua hal. Pertama, Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 17 dan di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-16, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus engkau. Sebagaimana kuasa yang diberikan kepadaku, demikian kuasa yang kuberikan kepadamu. Artinya apa? Menjadi Kristen ketika kita ditebus, Tuhan telah menyediakan dan memberikan kuasa kepada kita. Jangan berpikir, oh para nabi itu manusia super, mereka superhero. Oh para rasul itu manusia super, mereka superhero. Tidak, mereka ordinary man, sama seperti kita. Lalu mengapa mereka bisa melakukan perkara-perkara yang begitu besar di tengah-tengah dunia yang sama seperti kita? Dunia yang begitu rusak. Nuh membangun bahtera di tengah-tengah zaman yang begitu rusak. Paulus melayani di tengah-tengah orang-orang filsuf-filsuf yang begitu pintar, orang-orang Yunani yang begitu pintar, tapi begitu rusak hidupnya. Maka realita hidup yang sama yang kita hadapi dengan mereka, menghadapi dunia yang rusak. Loh kok mereka bisa menjadi orang yang luar biasa melayani Tuhan? Bukan karena mereka superpower, tapi mereka menyadari hidup yang didamaikan dengan Allah, dan mereka mau sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga mereka tidak menjadi sama dengan dunia, mereka tidak menjadi kompromi dengan dunia, mereka tidak menjadi orang yang ikut-ikutan dunia, mereka tidak menjadi orang yang stres, tapi mereka mengerti kuasa Allah menyertai mereka. Melalui apa? Satu persekutuan dengan Tuhan, satu kesadaran yang intens dengan firman, satu kehidupan doa yang benar. Sepertinya nggak enak, karena nggak seenak nonton film porno, nggak seenak main game berjam-jam, nggak seenak aku memuaskan kedaginganku. Tapi sadarkah engkau, orang yang mengatakan tadi itu enak semua itu, sebenarnya hatinya nggak enak, karena tetap hatinya kosong kan. Jadi sepertinya fenomenanya enak, tapi hatinya kosong. Tapi orang Kristen yang melakukan sepertinya satu ritual, satu kebiasaan yang nggak enak, senantiasa berdoa, membaca firman, dan mau terus bertumbuh belajar, sepertinya nggak enak. Tapi justru jaminan yang enak, karena membawa hatinya kepada hati yang penuh sukacita, yang tidak terombang-ambing oleh dunia. Karena menyadari kuasa Tuhan memimpin hidupnya. Ini yang membuat kita menjadi orang yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh dunia. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Alkitab menjadi kekuatan kita sehingga kita tidak jadi orang yang terombang-ambingkan oleh dunia. Alkitab mengatakan hidup dipimpin oleh Roh. Galatia 5 ayat yang ke-20 terus ke bawah, itu sebelum buah roh dikatakan. Karena itu hendaklah engkau hidup dipimpin oleh Roh. Di dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa kita tidak tahu caranya berdoa, tapi Roh Kudus yang memimpin kita berdoa untuk mengatakan kata-kata yang tidak tahu, yang tidak bisa kita katakan. Roh Kudus memimpin. Dan Yesus mengatakan, aku akan mengutus, aku dan Bapa akan mengutus Roh Kudus turun atas engkau. Maka arti menjadi Kristen, Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita. Kita berdiam di dalam Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya menjadi penghibur bagi kita, tapi memimpin kita dalam bijaksana.
bijaksana, untuk mengerti firman, untuk hidup dalam persekutuan doa, untuk makin mengerti kehendak Allah. Maka menjadi Kristen membuat kita berbeda dengan dunia. Menjadi Kristen membuat kita kuat. Karena apa? Karena kuasa Allah menyertai kita, karena firman Allah yang menjadi pegangan kita, firman-Mu terang bagi jalanku, pelita bagi langkah kakiku, karena Roh Kudus yang memimpin kita. Maka adik-adikku sekalian, jadi ini bukan urusan sentimental doang. Oh Allah peduli, oh aku dipuaskan, oh aku emosi. Tidak, bukan itu. Tapi Alkitab mengatakan ini kemuliaan yang Tuhan percayakan kepadamu. Kalau engkau mengerti hidupmu dalam status yang seperti ini, kalau engkau menyadari hidupmu di dalam kemuliaan yang seperti ini, maka tidak mungkin engkau menjadi orang yang sembarangan hidup. Tidak mungkin engkau menjadi orang yang terus mengejar kebahagiaan palsu yang ditawarkan oleh dunia. Kenapa tetap hatimu kosong? Kenapa engkau tetap mengejar apa yang dunia kejar? Karena engkau nggak tahu apa yang disediakan Tuhan bagimu. Karena engkau tidak mau mengejar kenikmatan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Jadi Kristen, percaya Yesus, tapi hatimu jauh dari firman. Jadi Kristen, percaya Yesus, tapi hatimu tidak mau belajar untuk berdoa. Karena nggak enak. Nah ini, lagi-lagi. Kau berpikir fenomena yang enak, itu yang enak, maka engkau kejar. Scroll Instagram sampai berjam-jam jempolnya, nggak sadar. Oh, main game berjam-jam, nggak sadar. Oh, mulai berani coba pornografi, akhirnya berjam-jam dan akhirnya jatuh dalam dosa, nggak sadar. Tapi baru baca Alkitab 2 menit, udah ngantuk. Lalu ya udahlah, nggak mau paksa diri, nggak mau melatih diri, mengubah cara berpikir, mengubah habit kebiasaan. Malas nggak enak. Celakalah kita. Maka adik-adikku sekalian, apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang membuat kita memiliki pengharapan? Pertama, anugerah. Karena Allah yang tebus kita dalam Kristus. Kalau engkau benar-benar ingat arti salib Kristus, arti penderitaan yang begitu final, yang begitu mengerikan, yang harus ditanggungnya untuk kita, maka engkau nggak akan mungkin sembarangan. Engkau akan gentar. Dan kalau engkau benar-benar mau membuka hatimu untuk hidup dipimpin oleh Roh, engkau mau merubah, melatih dirimu dalam kebiasaan baru untuk mengikut Tuhan, memang sepertinya nggak enak, tapi justru itulah yang akan membawamu kepada sukacita yang sejati, yaitu sukacita kekal yang Tuhan sediakan kepadamu. Ini janji Tuhan. Ini bukan janji omong kosong. Maka Alkitab mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan, carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua adik-adikku sekalian akan ditambahkan kepadamu. Itu sebab kita menjadi sukacita, tapi jangan balik. Oke Tuhan, kau kasih dulu semua, baru nanti ku cari kerajaan Allah dan kebenaran. Enggak. Kalau kita bilang, mari karena engkau sudah ditebus oleh Kristus, arahkanlah hatimu kepada kerajaan Allah, arahkanlah hatimu kepada firman, maka semua akan ditambahkan. Maka kalimat Paulus yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena engkau hatimu dipimpin oleh firman, hatimu dijaga oleh doa, sehingga engkau tidak akan digampang diombang-ambingkan oleh dunia. Maka adik-adikku sekalian, inilah janji Tuhan yang pasti. Dan janji ini sudah dijamin di dalam salib Kristus yang menumpahkan darah itu untuk kita. Nggak ada jaminan yang seperti ini yang ditawarkan oleh agama atau dunia. Hanya Kristus yang memberikan jaminan ini. Maka adik-adikku sekalian, sekarang engkau mau hidup seperti apa? Sekarang engkau mau hidup atau menjalani hidup yang seperti apa? Mengejar apa? Dunia menawarkan jalan yang membawamu kepada kekosongan, kepada depresi, kepada kehancuran, kepada kenikmatan palsu. Tapi Allah di dalam Kristus yang memberikanmu keselamatan juga mengundangmu untuk masuk ke dalam jalan kehidupan yang benar. Meski memang jalan itu sukar, meski memang jalan itu berat, sempit, harus sangkal diri dan pikul salib, kata Yesus. Tapi sebaliknya juga, Yesus sudah bilang, kuk yang kupasang, beban yang kupasang kepadamu itu ringan. Loh, sangkal diri, pikul salib kan berat. Tapi di balik itu semua Tuhan bilang ringan. Yang mana sih yang benar? Dua-duanya benar. Memang itu jalan yang gak gampang. Tapi kenapa dikatakan ringan? Karena janji Tuhan, tangannya memegang kita selama-lamanya dan dia tidak pernah melepaskan kita. Dia tidak pernah tertidur, dia nggak pernah lupa, dia nggak pernah berpaling. Dia mengasihi kita dan memimpin kita. Lalu persoalannya kenapa saya selalu jatuh bangun? Karena engkau terus berpaling dari Tuhan, karena engkau mau lari dan pengen lepas dari Tuhan. Ini masalahnya. Maka adik-adikku sekalian, undangan Tuhan kepadamu hari ini untuk sekali lagi
engkau mengerti. Tuhan membawamu bukan hanya urusan nanti ditebus mati masuk surga, tapi mulai dari penebusan yang diberikan Allah, lahir baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, engkau diundang untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Engkau diundang untuk menjadi alat kemuliaan Allah. Engkau diundang untuk mengerjakan perkara-perkara, pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Engkau diberikan kuasa yang sama seperti para rasul dan para nabi, kuasa yang sama yang dimiliki oleh Kristus yang diberikan kepada kita, dan hidup yang dipimpin oleh Roh. Maka engkau akan menjadi orang yang teguh berdiri dan menikmati sukacita kekal. Walking with Jesus. Sehingga hari di mana godaan datang, engkau mampu berkata tidak. Sekali lagi pertanyaannya adik-adikku sekalian, kenapa engkau menjadi orang yang depresi? Kenapa hatimu kosong? Kenapa engkau akhirnya terjerembab, jatuh kepada addicted, kepada satu dosa yang begitu mengerikan? Karena hatimu jauh dari Tuhan. Berpalinglah. Meskipun tertatih-tatih, meskipun berat. Tapi justru di dalam hal inilah sukacita kekal Tuhan sediakan kepadamu. Berpalinglah. Arahkanlah hatimu kepada firman. Mintalah sesungguh-sungguhnya, biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Hidupilah persekutuan doa yang benar. Karena itulah kekuatan kita. Satu keberadaan untuk mau belajar, mengubah cara pikir, mengubah mindset kita, mengubah kebiasaan kita. Untuk tidak lagi menjadi orang-orang yang diikat oleh dunia. Kepadamu yang telah jatuh dalam dosa, jangan diam, jangan malu. Datanglah kepada hamba Tuhan. Mungkin kau harus dikonseling. Ada orang yang berserta dengan kau, membimbingmu dan mendoakanmu. Komunitas yang sehat, yang membawamu keluar dari dosa. Mungkin selama ini kau telah menjadi hati yang kosong di kamarmu terus. Pergilah ke dalam komunitas, ke dalam persekutuan gereja. Miliki persekutuan itu. Miliki persekutuan dengan Tuhan secara pribadi juga. Maka hatimu menjadi kuat dan engkau tidak akan sama dengan dunia. Dunia di luar sana sepertinya menawarkan fenomena kenikmatan, tapi hati mereka kosong. Baru-baru ini, orang terkaya di dunia. Pertama, pemilik, online terbesar di dunia, Amazon, lalu juga Microsoft, dua raksasa dunia yang paling kaya itu, paling nikmat itu, memutuskan untuk bercerai. Karena apa? Hati mereka kosong, nggak ada sukacita, nggak ada kedamaian lagi. Maka orang Kristen yang hidupnya hatinya juga kosong sedang membuktikan apa? Engkau tidak sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Maka hai anak-anak remaja, sekarang undangan Tuhan tiba kepadamu. Maukah engkau? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena keselamatan yang kau berikan bukan soal janji nanti masuk sorga, tapi keselamatan yang kau berikan mulai dari sekarang. Kami orang yang telah berdosa dan hina ini, kau tebus, kau kuduskan, dan kau damaikan dengan dirimu di dalam pengorbanan Kristus. Dan kami diberikan hak istimewa untuk hidup di dalam kemuliaan Allah, hidup menjadi alat kemuliaan Allah, mengerjakan perkara-perkara baik yang Tuhan sudah sediakan. Sebegitu mulianya lah rancangan keselamatan yang kau berikan kepada kami, sebegitu besarnya panggilan dan undangan yang kau berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang bodoh. Jangan biarkan kami menjadi sama dengan dunia. Tuhan, kalau kami Engkau gelisahkan hari ini, biar kami mau sungguh-sungguh berkomitmen meninggalkan dosa dan hidup ikut Kristus. Hidup bagi Kristus. Hidup semakin segambar dengan Kristus sampai seumur hidup kami. Mulai dari satu keberadaan kami mau tinggalkan dosa, mengubah kebiasaan kami. Kami mau sungguh-sungguh hidup membaca firman, bertekun dalam doa. Kami mau masuk ke dalam komunitas gereja yang sehat. Kalau kami sudah terjatuh, kami mau keluar dan kami mau konseling kepada hamba Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam belenggu dosa Tuhan. Karena itu kami minta belas kasih-Mu ya Allah, kami yang hidup. Tolong kami, tarik keluar dari lumpur dosa. Pimpin kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Supaya hidup kami menjadi hidup menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada liturgis. Aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama dengan gereja dari segala abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memasuki persembahan. Teman-teman dapat melakukan transfer ke rekening gereja ataupun scan QR yang ada di layar. Sambil mengiringi persembahan, marilah kita nyanyikan Ku Berserah Kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut meneru, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang Allah di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku, meski berjalan di lembah gelap, Kelana baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang Allah di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami berterima kasih dan mengucap syukur atas kesempatan dan kelebihan sehingga kami diperbolehkan untuk menyisihkan sedikit dari apa yang kami punya untuk persembahan ini ya Bapa. Bapa, kiranya dana yang terkumpul nanti dapat dikelola dengan baik dan dipergunakan hanya untuk memperluas kerajaan dan kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, selamat pagi Jemaat GKI Bungur, GKI Bungur Pos Alam Sutra, dan siswa-siswi St. John. Hari ini bersama saya Shannon, kita akan menyimak Warta pada Minggu 9 Mei 2021. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dalam ibadah Youth GKI Bungur. Jika teman-teman belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah mingguan Youth setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Yang kedua, kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani dalam ibadah minggu ini. Juga kepada penginjil Harley yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Untuk teman-teman remaja, minggu ini kita tidak ada PA ya, karena kita akan mengikuti rangkaian ibadah doa menjelang Pentakosta dari tanggal 13 Mei sampai 23 Mei. Dan kita akan kembali bertemu pada Jumat tanggal 28 Mei. Yuk kita bersama mengikuti ibadah doa menjelang Pentakosta yang diadakan oleh gereja kita. Untuk teman-teman pemuda, mari bergabung bersama kami Komisi Pemuda dalam komsel yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui Zoom meeting. Link Zoom akan dibagikan sebelum komsel dimulai. Bagi teman-teman yang tidak mendapat link, dapat menghubungi teman-teman pengurus pemuda. Jangan lupa bergabung ya teman-teman. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun minggu ini. Kiranya sukacita Tuhan selalu melimpah di hidup kalian semua. Dan terakhir, ada beberapa pengumuman lain yang perlu kita perhatikan
Yuk kita simak bersama-sama. Demikian warta kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan. Begitu indah firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Kita memiliki jaminan seorang penolong yang setia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau belajar dan menjadi kuat di dalamnya. Marilah kita nyanyikan segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan satu sikap hormat kepada Allah. Kita mensyukuri seluruh ibadah kita, baik pujian yang kita nyatakan, firman yang kita dengar. Mari kita mengambil sikap berdoa. Adik-adik remaja sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam seluruh aktivitas hidupmu, dalam hari-harimu,
dengan mengingat bagaimana engkau hidup di hadapan Tuhan, dengan mengingat arti engkau menjadi Kristen, bahwa engkau telah dikuduskan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Engkau berbeda dengan dunia, sehingga engkau tidak menjadi orang yang terombang-ambingkan ikut tawaran kenikmatan dosa yang membinasakan. Engkau tidak menjadi orang yang hatinya kosong dan stres, tapi engkau mengingat bagaimana Kristus hidup di dalam engkau, bagaimana Roh Kudus memimpinmu, dan arahkanlah hatimu kepada firman, dan senantiasa berdoa, dan bawalah dirimu kepada komunitas yang sehat, kepada gereja. Kiranya engkau tidak menunda-nunda, engkau menerima undangan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Dan kita akhiri seluruh ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya yang kudus, pertolongan hikmat pimpinan dari Allah Roh Kudus, inilah yang menyertai langkah kita untuk hidup bagi Kristus, hidup bagi kemuliaan Allah sampai seumur hidup kita. Sampai Kristus datang kembali, dan penuhlah kita dengan sukacita kekal, hidup di dalam Allah bagi kemuliaan Allah. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami akhiri seluruh ibadah kami pada hari ini, ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.